Karena kecepatan cahaya dan bayangan merah dan hitam, itu sudah membentuk lingkaran cahaya terus-menerus, menjebak Xiaoyan di dalam. Wajah Xiaoyan tenang, kakinya sedikit bergoyang, tangannya seperti nyala api merah, dan dia melambaikannya 9 kali berturut-turut. Setiap kali diayunkan, pancaran penguasa kuno dari api yang berbeda akan menjadi lebih kuat. Setelah 9 ayunan selesai, kekuatan yang tak tertandingi, terjepit di antara penguasa yang hancur, menebas dengan marah, dan menyapu manusia serigala dalam sekejap, seolah-olah akan membuka gunung dan memecahkan gunung. Dengan ledakan keras, seluruh gua bergetar. Kekuatan Xiaoyan penuh dengan kaki ini, dan kekuatan Fan Jue juga merupakan Lingli yang mudah berubah sepenuhnya. Dengan satu kaki menghancurkan serangan manusia serigala, Xiaoyan mengandalkan kekuatan persepsi jiwanya yang kuat untuk dengan mudah mengetahui lintasan bergerak manusia serigala, dan kemudian tanpa menunggu manusia serigala muncul, dia muncul di depannya dalam sekejap. Dengan mencibir di mata Xiaoyan, tangan kanannya menebas seperti kilat satu kaki di udara. Kaki ini memegang kekuatan api putih susu Xiaoyan, dan kepala manusia serigala muncul seketika, tanpa meninggalkan kesempatan untuk melarikan diri. Manusia serigala sebenarnya diringkas dari energi hantu murni, dan karena ini adalah sarang serigala, itu berubah menjadi bentuk serigala. Selain itu, manusia serigala ini diringkas dengan ki hantu yang sangat kuat, dan ki hantu suram dan aneh, dan api aneh Xiaoyan adalah yang paling dan kuat, dan sangat ganas, jadi itu juga merupakan musuh bebuyutan manusia serigala. Manusia serigala diperingatkan akan bahaya yang mendekat, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian dengan cepat berputar di depan Xiaoyan. Dengan rotasi cepat manusia serigala, seberkas cahaya hitam meledak seketika, memenuhi tebasan kuat Xiaoyan. Dua arus udara yang kuat bertabrakan dalam sekejap, dan segera melepaskan ledakan besar yang menghancurkan langit dan bumi. Dinding batu di sekitarnya tiba-tiba terguncang berkeping-keping, dan seluruh gua runtuh. Untungnya, Xiaoyan mengendalikan kekuatannya, jadi gua tidak runtuh. Tubuh Xiaoyan ditutupi dengan api putih susu, dan semua puing-puing yang terbang ke dalamnya terbakar habis. Adapun kekuatan jiwa Xiaoyan, dia telah mengawasi gerakan manusia serigala dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan manusia serigala ini paling banyak setara dengan puncak kaisar pertempuran bintang 3 manusia, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Tampaknya selama serangannya terlalu kuat, werewolf akan memancarkan hantu yang suram. Itu adalah aura hantu yang mengimbangi serangannya sendiri. Namun, dalam serangan ini, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menangani manusia serigala. Jadi pada saat ledakan, Xiaoyan jelas merasa bahwa aura manusia serigala jauh lebih lemah, dan sepertinya itu rusak parah. Tapi manusia serigala ini juga sangat kejam. Menahan senyum, manusia serigala ini benar-benar tidak mudah. Cahaya hitam di sekitar manusia serigala langsung meredup, tubuhnya juga terluka dalam berbagai tingkat, dan dia telah kehilangan kekuatannya untuk bertarung lagi. Manusia serigala jelas tidak memikirkannya, bagaimana mungkin anak manusia ini begitu perhatian, dan energi hantu di tubuhnya benar-benar terlihat. Ki hantu ini bermutasi dengan menyerap darah Xuan Tiantian yang kuat, sehingga sering kali dapat mengimbangi beberapa serangan yang kuat, tetapi kecerdasan manusia serigala jelas tidak setinggi manusia, jelas meremehkan kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini, manusia serigala mengucapkan beberapa kata di mulutnya, dan kemudian ruang tanpa jalan di depannya membuka pintu kecil dari udara tipis. Manusia serigala berubah menjadi jejak gas hitam, terbang ke pintu kecil di kecepatan penuh, dan melarikan diri ke kedalaman gua, menghilang tanpa jejak. Sangat jelas bahwa itu tidak bisa mengalahkan manusia ini, jadi lebih baik pergi dulu. Melihat ini, Xiaoyan juga tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran dia merasa sedikit aneh ketika dia sedang menyelidiki. Ternyata dia dibutakan dengan metode penutup mata. Kemudian Xiaoyan menempatkan penghalang di tubuh Yueru dan Mu Feng, dan mengejar manusia serigala yang melarikan diri. Tubuh Xiaoyan berbalik dalam sekejap, hanya untuk melihat cahaya putih susu berkedip,
dan dalam sekejap mata, tidak ada sosok, seperti bintang jatuh. Di dalam gua, Xiao Yan juga mengejar manusia serigala dengan cepat. Manusia serigala memiliki aura yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, sehingga manusia serigala tidak dapat melarikan diri. Manusia serigala di depan sudah melihat Xiao Yan di belakang saat ini, dan auranya tiba-tiba menghilang. Wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, betapa liciknya manusia serigala sebenarnya tahu bagaimana menyembunyikan auranya, itu benar-benar tidak mudah. Sangat disayangkan bahwa saya telah menanamkan jejak jiwa pada Anda, jadi semua ini sia-sia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa besar di alam jiwa dalam pikirannya langsung mengalir ke segala arah di dalam gua, dan segera menyadari aura manusia serigala, dan kemudian Xiao Yan juga percepat dan lurus ke depan. Dalam perjalanan menelusuri, Xiao Yan menyadari bahwa gua itu tidak cukup dalam, dan ada begitu banyak percabangan di sekitarnya sehingga dia tidak tahu kemana dia masuk. Ini seperti labirin bawah tanah, dengan terowongan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan, dan sulit untuk ditemukan. Karena lorong bawah tanah yang rumit, sangat berbahaya untuk terbang secara acak, sehingga sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengejar manusia serigala. Poin ini, Xiao Yan juga sangat mengerti saat ini, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja, karena Xiao Yan sepertinya merasa ada sesuatu yang menarik di kedalaman gua ini. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan seberapa jauh dia mengejar. Xiao Yan berhenti, jejak jiwa pada manusia serigala sepertinya memberi kembali kepada Xiao Yan, dan manusia serigala berhenti di suatu tempat. Sosok Xiao Yan bergerak dan dengan cepat mengejarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan muncul di depan manusia serigala. Melihat manusia serigala yang sekarat di tanah, Xiao Yan berkata dengan ringan, "Sudah lama aku katakan bahwa kamu tidak dapat melarikan diri." Setelah berbicara, dia juga melihat sekeliling, dan peti mati yang sangat megah muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekeliling tempat ini dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya berada jauh di dalam gua. Di tengah gua yang luas, ada tangga ke segala arah. Kemudian, di tangga, peti mati perlahan-lahan tergeletak rata. Pada saat ini, Xiao Yan berada di ujung ruang rahasia. Saat Xiao Yan hendak bergerak maju untuk menyelidiki kebenaran peti mati, dia tiba-tiba menyadari bahwa manusia serigala di sisi lain sedang bergerak. Manusia serigala telah kembali ke bentuk serigala aslinya saat ini, terbaring rata di tanah, mata hijau gelapnya bocor dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Manusia serigala berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat? Kamu hanya tentang kekuatan kaisar pertempuran manusia bintang 3. Tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat, ini tidak mungkin." Xiao Yan tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang ini lagi. Segala sesuatu antara kamu dan aku sudah berakhir, dan itu berakhir dengan kematianmu. Jika kamu bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia, itu berarti kekuatanmu cukup besar, bagus. Mungkin kamu memberitahuku apa peti mati di depanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Bermimpi, manusia adalah orang yang tidak percaya apa yang mereka katakan. Manusia serigala juga berkata dengan putus asa. Jelas, jejak jiwa Xiao Yan di manusia serigala menyebabkan banyak kerusakan pada manusia serigala. Bagaimanapun, manusia serigala ini tubuh juga dihancurkan oleh Xiao Yan. Hancur, dan kekuatan jiwa juga cukup kuat untuk menangani tubuh jiwa ini. Xiao Yan berdiri diam, melihat bahwa manusia serigala tidak bekerja sama-sama sekali, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga perlahan-lahan terbungkus dalam api yang berbeda, dan penguasa itu memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan, seolah-olah akan melahapnya, semuanya.